Di sebuah kerajaan yang megah dan makmur, Baginda Raja memiliki seorang menteri kepercayaan bernama Abu Jahal. Ia selalu mendampingi sang raja dalam berbagai urusan istana. Namun, di balik wajah ramah dan tutur katanya yang manis, tersembunyi sifat licik yang hanya diketahui oleh rakyat. Abu Jahal sering memanfaatkan kepercayaan raja untuk memperkaya diri. Ia tak segan memungut upeti dari rakyat, mengatasnamakan Baginda Raja. Rakyat resah, namun tak berani melawan atau melapor, sebab Abu Jahal sangat lihai memutarbalikkan fakta. Abu Nawas, yang hidup bersahaja dan dikenal jujur serta cerdik, tahu betul kelakuan Abu Jahal. Namun ia juga tahu bahwa melawan secara langsung hanya akan menjerumuskannya dalam bahaya. Dengan kekuasaan dan pengaruh Abu Jahal, bisa saja Abu Nawas dituduh balik tanpa bisa membela diri. Di tengah situasi yang membingungkan ini, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Penasihat istana wafat. Baginda Raja pun berduka dan tak segera menunjuk pengganti, menyebabkan kursi penasihat kosong dalam waktu yang cukup lama. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Abu Jahal. Ia mulai bermanuver, membujuk dan mencari muka di hadapan Baginda Raja, berharap dapat mengisi posisi yang kosong. Ia merasa dialah yang paling pantas menjadi penasihat, karena telah lama mengabdi dan tahu banyak soal kenegaraan. Namun, takdir berkata lain. Di luar dugaan, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas sebagai penasihat istana. Keputusan ini membuat Abu Jahal sangat murka dan menaruh dendam yang dalam terhadap Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Jahal merasa kedudukannya terancam. Ia sering melihat Abu Nawas duduk di dekat raja, bercakap akrab. "Seharusnya aku yang duduk di sana," gerutu Abu Jahal dalam hati. Apa kelebihan Abu Nawas selain pintar melucu? Dengan penuh amarah dan iri hati, ia menyusun siasat. Suatu hari saat raja sedang duduk sendiri di singgasana, Abu Jahal datang dengan wajah penuh kepura-puraan dan mulai mengadu domba. "Paduka yang mulia," kata Abu Jahal, "Abu Nawas tidak pantas jadi penasihat. Ia hanya pandai melucu dan tak mengerti soal negara." Baginda Raja mendengarkan dengan tenang. Ia tahu siapa Abu Jahal sebenarnya. Namun ia memilih untuk tidak langsung memutuskan. Abu Jahal terus memuji dirinya sendiri. Ahli perang, berpengalaman, bertubuh perkasa. Sang raja pun akhirnya membuat keputusan yang bijak, mengadakan sayembara untuk menguji siapa yang lebih layak. Sayembara itu tak biasa. Baginda Raja meminta keduanya membawa satu gentong air laut, namun dengan rasa tawar. Abu Nawas dan Abu Jahal sama-sama terkejut. Air laut yang rasanya tawar, gumam Abu Nawas. Tentu saja, ini mustahil. Tapi Baginda Raja tampak serius. Abu Nawas pun pulang dengan hati penuh tanya, sementara Abu Jahal tersenyum licik. Ia sudah punya rencana untuk menipu. Sesampainya di rumah, Abu Nawas merenung semalaman. Ia tahu air laut memang asin dan mustahil menjadi tawar. Sementara itu, Abu Jahal mengambil jalan pintas. Ia mengisi gentongnya dengan air sumur tawar. "Aku pasti menang," pikirnya. "Baginda tidak akan tahu aku berbohong." Ia bahkan merasa bangga dengan kelicikannya. Esok harinya, keduanya pun kembali ke istana membawa gentong masing-masing. "Apakah kalian sudah membawa airnya?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka," jawab keduanya serempak. Abu Jahal maju lebih dulu, menyerahkan gentongnya. Baginda Raja mencicipi dan berkata, "Rasanya tawar. Tapi benarkah ini dari laut?" Abu Jahal menjawab yakin, "Benar Paduka, dari laut tersembunyi." Kini giliran Abu Nawas. Raja mencicipi airnya dan langsung berkata, "Ini masih asin." "Ampun, Paduka," ujar Abu Nawas. "Tapi memang begitulah rasa air laut." Baginda Raja seolah kecewa. "Baiklah, berarti Abu Jahal yang menang." Abu Jahal sangat senang, sudah membayangkan dirinya duduk di kursi penasihat. Namun tiba-tiba Raja berkata, "Hai Abu Jahal, di mana laut itu? Antarkan aku sekarang, aku ingin mandi di sana." Seketika wajah Abu Jahal pucat. Ia terjebak oleh kejujurannya sendiri. "Anu, Paduka." Abu Jahal tergagap. Raja menatap tajam.
Jika kamu tidak bisa menunjukkan laut itu, berarti kamu bohong. Dengan ketakutan, Abu Jahal mengaku, "Ampun Paduka, itu air sumur." Baginda Raja murka. "Kamu telah berbohong padaku dan mencemari kepercayaan. Mulai saat ini, kamu dipecat dari menteri dan akan dipenjara." Abu Jahal digiring ke penjara, wajahnya penuh penyesalan. Kini tinggal Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Raja bertanya, "Abu Nawas, kau bisa saja menipu, lalu membawa air sumur seperti Abu Jahal. Tapi kenapa tidak kau lakukan?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Paduka, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Air laut tetaplah asin, tak ada manusia secerdik apapun yang bisa mengubahnya." Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Itulah kualitas yang kucari. Bukan hanya kecerdikan, tapi juga kejujuran." Maka Abu Nawas tetap menjadi penasihat istana, dan kini mendapat kepercayaan penuh dari raja. Rakyat pun semakin mencintainya. Kisah ini pun menjadi pelajaran bahwa kejujuran dan kecerdasan akan selalu mengalahkan kelicikan. Kisah Abu Nawas membawa air laut yang rasanya tawar adalah pengingat bahwa jalan kejujuran memang tidak selalu mudah, tapi akan membawa hasil yang membanggakan. Di tengah dunia yang penuh tipu daya, orang seperti Abu Nawas bagaikan cahaya. Keberaniannya menolak berbohong, meski bisa saja menguntungkan dirinya, membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang. Sebaliknya, seperti Abu Jahal, kebohongan tidak akan bertahan lama. Sekalipun bisa menyenangkan sesaat, namun pada akhirnya akan terbongkar dan membawa kehancuran. Itulah hikmah dari cerita ini. Semoga kita semua bisa meneladani kejujuran Abu Nawas dan menjauhi tipu muslihat seperti Abu Jahal. Demikianlah kisah penuh hikmah tentang Abu Nawas yang diuji dengan sayembara air laut rasa tawar. Ia tidak menang karena tipu daya, melainkan karena integritas dan kecerdasannya. Cerita ini telah diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran berharga bagi siapapun yang memegang amanah. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif Abu Nawas berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.